كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara.
Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam.
Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة ويقوم عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أبدا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah.
Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegahnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel.
Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Sota memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
ضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Yonatan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perangi Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegahnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
ضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترهاب. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Yonatan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وتقوم عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراها. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتسارية من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegahnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat berbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda.
Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arqab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah.
Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وتكون عملية استحكام صاروخي.
لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas
dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan.
Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Sota memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وتكون عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang.
Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu.
Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim.
ضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة ويقوم عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أبدا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتال الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer T9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer T9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أبدا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegahnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arqab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan.
Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tabrawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat.
Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir.
Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut.
Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket.
Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صارمة لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda.
Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah.
Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي.
لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas
dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan.
Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir.
bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arqab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas
pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة ويقوم عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
وفي الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. فما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله، امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور بيت سارية من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وتكون عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Yonatan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو قتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخ. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. فما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
ضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer T9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung selesai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وهم عملية استحكام صاروخي. لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maiden pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Yonatan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551. Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya 1 yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya 1 drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi.
Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel. Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karem Abu Shalem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim.
ضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشيدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله ترعاه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang. Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah Al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir Tribun News, 2 tentara cadangan IDF tewas dalam serangan pesawat tak berawak bermuatan bahan peledak. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan telah menargetkan posisi militer Israel dekat Metula di Israel Utara pada Senin 6 Mei 2024. Sementara IDF mengatakan pihaknya berusaha mencegatnya, namun gagal. Drone Hizbullah pun meledak dan membunuh serta melukai para tentara Zionis tersebut. Kedua tentara yang tewas yakni bertugas di Batalion 6551 Brigade 551.
Sementara seorang tentara Israel lainnya terluka ringan dalam serangan itu. Kematian mereka menambah jumlah tentara yang tewas dalam serangan di perbatasan Lebanon sejak 8 hingga 13 Oktober 2023. Selain itu, 9 warga sipil Israel lainnya dilaporkan juga tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Pasukan Hizbullah meluncurkan setidaknya 6 drone berpeledak ke Israel pada Selasa 7 Mei 2024. Dari total tersebut, hanya satu yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sementara 5 lainnya dilaporkan meledak di Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan. Dilansir dari Arab News, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pada Selasa kemarin, pasukannya meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Salah satunya mereka menembakkan 6 drone berpeledak. Hizbullah mengatakan serangan dari pasukannya itu berhasil mengecoh Iron Dome Israel. Alhasil hanya satu drone yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel tersebut. Sementara 5 lainnya berhasil menghantam Galilea Atas dan menimbulkan kerusakan besar. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya kerusakan dalam operasinya tersebut. Israel telah menguasai penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza pada Selasa 7 Mei. Adapun perebutan kendali ini dilakukan di tengah upaya gencatan senjata. Akibat penutupan ini, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun terpaksa dihentikan. Dilansir Al Jazeera, Brigadir 401 memasuki wilayah penyeberangan Rafah pada Selasa pagi. Militer Israel mengklaim bahwa penyeberangan tersebut digunakan untuk tujuan teroris. Hal ini merujuk pada serangan mortir Hamas pada hari Minggu 3 Mei lalu. Untuk diketahui, serangan Hamas tersebut terjadi di penyeberangan Karem Abu Shalem atau Kerem Shalom yang menewaskan 4 tentara Israel. Serangan terbaru Israel ke wilayah Rafah telah menewaskan 12 orang Palestina. Mirisnya, serangan ini berlangsung seusai Hamas menyatakan setuju terhadap proposal gencatan senjata usulan mediator Qatar dan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nampaknya akan tetap melanjutkan serangan ini karena mendapat tekanan dari mitra koalisi nasionalis garis keras. Meski banyak mendapat peringatan dari komunitas internasional termasuk sekutunya, Israel tetap mengotot ingin melakukan invasi ke Rafah. Alasannya wilayah Rafah jadi basis Hamas untuk menyembunyikan para sandera. Sebelumnya, Israel telah lebih dulu menyerukan evakuasi paksa terhadap 100.000 warga Palestina dari Rafah. Mesir dikabarkan tengah menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton. Langkah ini diambil merespon serangan Israel ke kota Rafah. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka menerbitkan gambar-gambar yang dikatakan sebagai penutupan jalur darat Rafah dari sisi Mesir. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah sejumlah pihak masuk dan keluar lewat penyeberangan tersebut. Namun kabar ini dibantah oleh pihak berwenang Mesir. Mereka mengkonfirmasi bahwa penyeberangan tersebut belum ditutup, sehingga kabar yang menyebut pihaknya menutup jalur darat Rafah dari sisi Mesir dengan balok beton adalah kebohongan. Sementara Israel mendapat kecaman dari sejumlah pihak setelah menyerang Rafah pada Senin 6 Mei. Amerika Serikat disebut akan meminta klarifikasi Israel mengenai operasi di Rafah. Diperkirakan akan ada pembicaraan serius antara Israel dan Amerika Serikat. Militer Israel dan Hamas saat ini saling serang. Hal ini terjadi setelah tentara rezim Zionis nekat memasuki kota Rafah dan meluncurkan tembakan hingga membuat sejumlah warga Gaza terbunuh. Militer Israel mengatakan telah melakukan serangan terhadap milisi Palestina Hamas di Rafah bagian timur. Sebelumnya, mereka juga mendesak ratusan ribu warga sipil untuk evakuasi diri. Operasi militer Israel dimulai setelah Hamas menerima perjanjian gencatan senjata. Namun Israel menolaknya karena dianggap jauh dari tuntutan Israel.
Belum jelas apa yang disetujui Hamas, namun usulan tersebut diperkirakan mencakup pembebasan warga Israel yang disandra Hamas dan pemulangan warga Palestina ke Gaza. Sebagai balasan, kelompok milisi di Gaza menembakkan roket ke Israel Selatan. Sejumlah foto-foto menunjukkan sistem pertahanan Iron Dome mencegat rudal yang menuju Israel. Jihad Islam Palestina mengaku menargetkan Siderot, Niram, dan permukiman Israel lainnya. Lima militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina itu bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 8 Mei 2024, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. Pasalnya, 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. 5 militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Soka memakai roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di timur Rafah dan Karen Abu Salem. Kemudian Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. وضمن معركة طوفان الأقصى يقوم مقاتلو كتائب الأقصى باستهداف تحشدات العدو في محور نتساريم من محاور مختلفة وضمن عملية استحكام صاروخي، لتصل رسالة لهذا العدو الصهيوني أنه لن يكون أمنا على أرضنا بإذن الله عز وجل. كما نهدي هذا العمل المبارك بإذن الله للحاج الكبير أبو محمد حفظه الله. امضي وعين الله تراه. Sejumlah warga Palestina mencoba melarikan diri ke Mesir setelah militer Israel melancarkan serangan ke kota Rafah. Namun upaya warga tersebut dihentikan oleh militer Mesir. Juru bicara IDF pada Senin malam 6 Mei 2024 menyebut militer Israel menyerang Rafah bagian timur. Kabinet Perang Israel sepakat untuk meneruskan rencana operasi militer ke Rafah. Di sisi lain, puluhan warga Palestina di Rafah berusaha menyeberangi perbatasan untuk menuju ke Mesir. Mereka berusaha menyeberangi perbatasan dari sisi barat perbatasan antara Rafah dan Semenanjung Sinai. Namun mereka dihentikan oleh militer Mesir. Adapun pekan lalu, kedutaan Palestina di Mesir mengumumkan pihaknya tengah mengupayakan izin tinggal sementara bagi puluhan warga Palestina yang pergi dari Gaza karena perang.
Duta Besar Palestina di Mesir, Diab Allah, mengatakan sudah ada banyak warga Gaza yang menyeberang ke wilayah Mesir. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 100.000 orang. Banyak di antara warga Palestina itu bisa pergi ke Mesir dengan membayar 96 juta rupiah hingga 192 juta rupiah. Pertempuran sengit terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat yang diduduki pada Selasa 7 Mei 2024, di mana Al-Quds berhasil meledakkan sebuah bulldozer D9 milik Zionis di Tulkarem. Terlihat detik-detik bulldozer itu sedang berjalan di tengah gang bangunan. Tak lama kemudian bulldozer itu langsung meledak dahsyat. Kepulan asap hitam dan kobaran api terlihat membakar habis kendaraan tersebut. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Diketahui Al-Quds dan Israel melakukan pertempuran sengit selama lebih dari 20 jam di wilayah itu. Israel mengatakan mereka berhasil membunuh satu pasukan Al-Quds, sementara di pihak Israel menyebut tidak ada korban jiwa. Selain itu mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan 3 laboratorium bahan peledak di bawah terowongan. Konflik ketegangan di Timur Tengah semakin hari tak kunjung mereda. Pasukan perlawanan Irak mengumumkan serangan terbaru terhadap sasaran penting Israel di Eilat. Dikutip dari Al-Maidan pada Rabu 8 Mei, serangan pesawat tak berawak diluncurkan dan menargetkan wilayah al-Rasas Eilat yang diduduki. Serangan ini ditujukan sebagai bagian dari operasi lanjutan mendukung Palestina dan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di daerah tersebut, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampaknya. Adapun serangan ini terjadi sehari setelah kelompok perlawanan melancarkan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Irak menyebut bahwa para pejuangnya menargetkan pangkalan Yarden Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Mereka juga menyerang pangkalan Jonathan Israel di wilayah pendudukan dengan pesawat tak berawak. Selain itu, pelabuhan minyak Askelon dan fasilitas militer lainnya di wilayah pendudukan Palestina juga diserang oleh mujahidin yang menggunakan rudal jelajah Al-Arkab dan juga drone. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan gagal mencegah drone kelompok Hizbullah Lebanon. Adapun serangan ini terjadi saat Israel intensif menggempur kota Rafah, Gaza Selatan. Melansir